Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik kan? Gimana puasanya? Lancar? Sambil menunggu berbuka puasa, hari ini aku akan membacakan kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah berupa dapat berbicara dengan binatang, mengendalikan angin, menaklukkan jin dan setan. Saat kecil, Nabi Daud selalu mengajak Nabi Sulaiman untuk datang melakukan penyelesaian dalam perselisihan rakyatnya. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman tumbuh menjadi orang yang bijaksana. Suatu hari, Nabi Sulaiman beserta pasukannya akan mengadakan perjalanan yang jauh. Di tengah perjalanan, ada segerombolan semut yang sedang melintas di depan pasukan Nabi Sulaiman. Pemimpin para semut pun berkata, "Wahai para semut, cepatlah masuk ke dalam sarang sebelum pasukan Nabi Sulaiman menginjak kalian." Ternyata, percakapan antara semut tersebut didengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menghentikan langkah pasukannya. Nabi Sulaiman pun ternyata mendengar percakapan antara semut. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai para semut, tidaklah kau terburu-buru karena aku akan menunggu kalian masuk ke dalam sarang." Lalu, Nabi Sulaiman dan pasukannya menunggu para semut untuk masuk ke dalam sarang. Setelah selesai, Nabi Sulaiman pun mengabsen pasukannya. Setelah diabsen, ternyata Hudhud tidak ada dalam barisan. Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, "Wahai saudaraku, apakah kalian ada yang melihat Hudhud?" Pasukannya pun berkata, "Tidak, kami tidak melihatnya." Lalu ada satu pengawal yang berkata, "Aku tadi melihatnya pergi." Nabi Sulaiman pun murka karena mendengar burung hudhud tidak pergi dengan izinnya. Nabi Sulaiman pun murka, "Jika kau kembali hudhud, aku tidak akan segan-segan untuk menyembelihmu," kata Nabi Sulaiman. Beberapa saat kemudian, hudhud pun datang. Nabi Sulaiman berkata, "Kemana saja kau, wahai hudhud?" Burung hudhud pun meminta maaf kepada Nabi Sulaiman. "Maafkan hamba yang mulia, hamba tadi pergi tanpa seizin yang mulia." Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Aku akan menyembelihmu, wahai burung hudhud." Hudhud itu menjawab, "Baiklah, sebelum kau menyembelihku, aku memiliki informasi yang menurut hamba yang mulia tidak ketahui." Hamba pergi ke sebuah negeri. Negeri tersebut disebut Negeri Saba. Negeri Saba dipimpin oleh seorang ratu. Ratu tersebut bernama Ratu Balqis. Tapi Ratu Balqis dan rakyatnya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun berpikir, lalu berkata, "Baiklah, aku akan memaafkanmu karena menurutku informasi tersebut cukup penting." Lalu Nabi Sulaiman menyuruh Hudhud untuk mengirimkan surat untuk Ratu Balqis. Lalu Hudhud pun mengirimkan surat tersebut untuk Ratu Balqis. Ratu Balqis pun menerima surat tersebut. Surat itu berisi dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. "Surat ini daripadaku, Sulaiman. Janganlah engkau bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi dariku. Datanglah kepadaku untuk berserah diri." Begitulah isi suratnya. Ratu Balqis pun terkejut, lalu memanggil para penasihatnya untuk mendiskusikan tentang surat tersebut. Setelah berdiskusi, para penasihat pun mengusulkan bahwa ternyata Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengajak perang. Tapi Ratu Balqis pun menolak dengan tegas. "Jika aku mengadakan perang, maka rakyatlah yang akan menderita." Lalu Ratu Balqis pun memikirkan cara lain dengan mengirimkan harta kepada Nabi Sulaiman. Dia mengutus utusannya untuk mengirimkan harta kepada Nabi Sulaiman. Para utusan tersebut telah sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman pun menolak, "Aku tidak ingin hartamu, karena Allah telah memberikanku harta yang jauh lebih baik." Lalu suruhan Ratu Balqis pun pulang dengan harta yang masih utuh. Ratu Balqis pun terkejut dan
berniat untuk mendatangkan kerajaan Nabi Sulaiman. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun bertanya kepada kaumnya, "Wahai kaumku, siapakah di antara kalian dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum dia datang?" Lalu jin Ifrit pun berkata, "Saya dari golongan jin dapat membawakan singgasana tersebut sebelum Yang Mulia berdiri dari tempatnya." Nabi Sulaiman pun berkata, "Aku ingin yang lebih cepat dari itu." Salah satu pengikut Nabi Sulaiman pun berkata, "Hamba dapat melakukan sebelum Yang Mulia berkedip atas izin Allah." Lalu pengikut tersebut pun berdoa kepada Allah agar singgasana Ratu Balqis dapat berada di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bersyukur Ratu Balqis pun tiba di istana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis terkejut atas kemegahan istana Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Apakah ini singgasanamu, wahai ratu?" Ratu Balqis pun terkejut. "Itu sangat mirip dengan singgasanaku, tapi tidak mungkin karena sebelum kemari aku melihat jelas bahwa singgasanaku ada di istana." Ratu Balqis pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah dari kisah tersebut yaitu kita harus taat kepada Allah, peduli dengan sesama lingkungan, menjadi pribadi yang bijaksana, bersyukur kepada Allah, tidak sombong jika Allah memberikan kelebihan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.